Kapolri menyatakan salah satu siswa menjadi terduga pelaku insiden peledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah uang tunai dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Malam hari ini Sabtu 8 November 2025 bersama saya Sawal Koto. Saudara, langsung saja kita simak Klik Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke informasi utama, Saudara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkap terduga pelaku ledakan SMA Negeri 72 Jakarta yang merupakan siswa sekolah tersebut. Kepolisian masih melakukan pendalaman terkait motif terduga pelaku. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan terduga pelaku merupakan salah satu siswa SMAN 72 Jakarta. Saat ini terduga pelaku masih dalam perawatan dan kondisinya semakin membaik. Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait motif terduga pelaku. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo usai meninjau kondisi para korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya di SMA tersebut. Sementara untuk yang dirawat di ICU memang membutuhkan perawatan khusus, tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat sehingga kemudian tidak terjadi potensi peradangan ataupun infeksi. Saya kira itu sehingga dibutuhkan isolasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan sejumlah bukti pendukung juga telah dikumpulkan. Di antaranya bukti serbuk yang diduga bisa memicu ledakan, serta sejumlah catatan. Polri akan merilis secara resmi kasus tersebut setelah hasil penyelidikan dinyatakan lengkap. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 29 orang masih dirawat di 3 rumah sakit berbeda. Dari jumlah awal, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan dari total 96 korban luka, 29 orang masih dirawat di 3 rumah sakit berbeda. 14 korban dirawat di RS Islam Jakarta Cempaka Putih, 14 korban di RS Yarsi, dan 1 korban di RS Pertamina Jaya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan 2 orang korban ledakan dirawat di ICU RS Islam Jakarta Cempaka Putih. dari jumlah awal 96 pada saat pasca kejadian, saat ini yang masih dirawat untuk di Rumah Sakit Islam Cikini ada kurang lebih 14, kemudian di Yarsi ada 14 dan satu lagi di Pertamina ada 1, sehingga total yang masih dirawat ada kurang lebih 29 dari 96 dan sisanya kemarin sudah bisa pulang dan mungkin juga dilaksanakan rawat jalan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya juga membangun pusat trauma healing untuk membantu pemulihan gangguan psikis atau kejiwaan korban ledakan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinannya atas kasus ledakan di Masjid SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading saat siswa dan guru tengah melaksanakan sholat. Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKI Jakarta untuk memberikan trauma healing kepada para korban yang kebanyakan siswa SMA.
aktif masyarakat sipil. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinannya atas kasus ledakan di Masjid SMA Negeri 72 Jakarta Kelapa Gading saat siswa dan guru tengah melaksanakan sholat. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja di kota Medan. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKI Jakarta untuk memberikan trauma healing kepada para korban yang kebanyakan siswa SMA. Menteri PPPA menyatakan insiden di SMA Negeri 72 menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak tentang pentingnya keamanan sekolah. Kementerian PPPA berkomitmen memperkuat implementasi sekolah ramah anak, sistem anti perundungan, serta deteksi dini terhadap tekanan psikologis dan perilaku beresiko pada pelajar. Kami prihatin atas peristiwa yang terjadi di SMA 72. Ini adalah peristiwa yang tidak diinginkan oleh siapapun. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan Dinas P3A DKI dan sempat juga bicara dengan salah satu anak yang masih di rumah sakit gitu. Dinas P3A DKI dan kami sudah berkoordinasi. Yang paling penting adalah trauma healing. Karena ini pasti membekas sekali untuk anak-anak sehingga perlu ada pendampingan khususnya secara psikologis. Sebelumnya, sebuah ledakan terjadi di halaman masjid di sekitar SMA Negeri 72 Jakarta. Puluhan orang dikabarkan mengalami luka-luka yang cukup serius sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Para korban didominasi oleh siswa-siswa SMA. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Margaret Aliatul Maimunah mengatakan korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta memerlukan penanganan trauma healing. Penanganan tersebut dibutuhkan oleh seluruh siswa terdampak. Penanganan fisik. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Margaret Aliatul Maimunah mengatakan pemulihan aspek psikologis juga penting bagi korban ledakan di SMA 72 Jakarta. Hal tersebut tidak hanya dibutuhkan oleh korban yang terluka, namun seluruh siswa yang terdampak secara mental. Ketua KPAI Margaret Aliatul Maimunah meminta semua sekolah memperkuat sistem keamanan dan pengawasan. Selain penanganan fisik, tetapi penanganan untuk trauma healingnya, untuk psikisnya juga menjadi sangat perlu, tidak hanya bagi anak-anak yang mengalami luka, tetapi juga anak-anak yang ada di sekolah SMA N72, tentu butuh untuk pendampingan untuk mengatasi trauma healingnya. Ketua KPAI Margaret Aliatul Maimunah menyoroti potensi pengaruh konten negatif di media sosial terhadap kasus ledakan di SMA N72 Jakarta. KPAI mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak di dunia nyata dan dunia maya. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan Bupati Ponorogo Jawa Timur Sugiri Sancoko bersama 5 orang lainnya diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari Bupati Ponorogo maupun sejumlah orang yang ditangkap dalam OTT tersebut. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama 5 orang lainnya tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta pagi tadi, usai diamankan dalam operasi tangkap tangan pada Jumat 7 November 2025. Kedatangan Bupati Ponorogo dan sejumlah orang lainnya yang terjaring dalam OTT mendapatkan pengawalan dari polisi dan petugas KPK. Mereka digiring masuk ke Gedung Merah Putih tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut akan menjalani pemeriksaan lanjutan secara intensif. Budi menyatakan 7 orang tersebut dibawa dari Ponorogo, Jawa Timur ke Jakarta dalam 2 kloter. Kloter pertama terdiri atas Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, Kepala Bidang Mutasi Sekretariat Daerah Ponorogo, serta 2 orang pihak swasta. Sementara kloter kedua terdiri atas orang kepercayaan Bupati Ponorogo berinisial KPU. Sebelumnya KPK menyatakan terdapat 13 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Ponorogo, Jawa Timur, termasuk Bupati Sugiri Sancoko. Namun KPK baru membawa 7 dari 13 orang tersebut ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta.
Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari Bupati Ponorogo maupun orang-orang yang ditangkap tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita sejumlah uang dalam pecahan rupiah saat melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan sejumlah orang lainnya pada 7 November 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya belum dapat menyampaikan nominal uang yang turut disita dalam operasi tangkap tangan KPK pada Jumat 7 November 2025. Penyitaan uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah tersebut menjadi salah satu bukti awal yang memperkuat dugaan tindak pidana korupsi. Barang bukti ini akan menjadi dasar penting dalam proses penyidikan selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami asal-usul uang tersebut serta keterkaitannya dengan dugaan mutasi dan rotasi jabatan yang menjadi fokus penyelidikan. Transparansi dalam pengungkapan barang bukti diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat. Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan dari 13 orang yang diamankan saat operasi senyap, sebanyak 6 orang tidak dibawa ke gedung KPK lantaran keterangan yang dibutuhkan sudah cukup. Sementara itu, sebanyak 7 orang telah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara intensif, termasuk Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Gelar perkara atau ekspos terkait operasi tangkap tangan tersebut akan dilakukan KPK pada hari ini. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar meninggal dunia pada usia 72 tahun. Antasari Azhar pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2007 hingga 2009. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar meninggal dunia sekitar pukul 10:57 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Boyamin Saiman yang merupakan kuasa hukum Ketua KPK era 2007 hingga 2009 itu. Boyamin meminta masyarakat mendoakan almarhum Antasari Azhar. Ia juga berharap agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Jenazah almarhum Antasari Azhar disolatkan di Masjid Asy-Syarif BSD Tangerang Selatan, Banten, dan kemudian dimakamkan di San Diego Hills, Kerawang, Jawa Barat. Semasa menjadi Ketua KPK, Antasari Azhar mengungkap sejumlah kasus besar, salah satunya menetapkan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka penyalahgunaan dana Bank Indonesia. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat bersama polisi menggerebek kampung rawan narkoba di kawasan Pasar Pagi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Dalam operasi tersebut, tim gabungan menangkap 7 orang diduga penyalahguna narkoba dan menyita sejumlah paket narkoba jenis sabu-sabu serta alat hisap sabu-sabu. Kepala BNNP Sumatera Barat Brigjen Pol Riki Yanuarfi memimpin operasi gabungan BNNP Sumatera Barat bersama Polri menggerebek sebuah kampung diduga rawan narkoba di kawasan Pasar Pagi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Dalam operasi gabungan tersebut, tim gabungan menangkap 7 orang yang diduga penyalahguna narkoba dan menyita sejumlah paket sedang narkoba jenis sabu-sabu, puluhan alat hisap sabu-sabu. Untuk proses lebih lanjut, ke-7 orang beserta sejumlah alat bukti langsung dibawa ke kantor BNNP Sumatera Barat. Untuk 7 orang yang ditangkap langsung dilakukan tes urin di kantor BNNP Sumatera Barat. Penggerebekan kampung rawan narkoba Pasar Pagi Padang Barat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah melihat kampung tersebut diduga terlalu bebas menyalahgunakan narkoba dari transaksi jual beli hingga memakai narkoba. Kita temukan ada beberapa paket siap pakai. Untuk itu sudah kita amankan setidaknya 7 orang, ya. 7 orang. Nanti kita akan tindak lanjuti bersama-sama nanti dengan Direktorat Narkoba dan Narkoba. Kalau memang terbukti dia penyalahguna, nanti kita akan carikan solusi untuk rehabilitasi. Untuk target kenapa Pak harus ke sini nih Pak? Masyarakat sudah menjustifikasi ya bahwa lokasi ini banyak transaksi narkoba. Ada beberapa tempat, untuk kali ini kita coba sasar tempat ini. Ya tetap kita awasi, kita nunggu aduan dari masyarakat, kita tetap monitor, ada Sar Narkoba, ada Direktorat Narkoba Polda, ada BNN. Kita sudah bersama-sama, termasuk dengan masyarakat. Dari hasil tes urin yang dilakukan BNNP Sumatera Barat terhadap 7 orang yang ditangkap, dinyatakan ketujuhnya positif narkoba.
Kedepannya BNN dan polisi akan terus melakukan pengawasan ketat di sejumlah wilayah yang dilaporkan menjadi rawan narkoba di Sumatera Barat. Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Usai jeda periwara berikut ini kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Malam. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Persiapkan diri Anda untuk manuver menegangkan dari lintasan motocross MXGP MX2, kelas bergengsi yang mempertemukan para pembalap terbaik dari seluruh penjuru dunia. Rasakan sensasi scrub tajam di udara hingga berm circuit yang berbahaya. Jangan lewatkan aksi spektakuler para riders elite di setiap lintasan penuh tantangan. MXGP MX2, saksikan hanya di TVRI Sport. Pertarungan semakin memanas hingga tetes keringat terakhir dalam memperebutkan gelar dan poin berharga. BWF World Tour Super 300. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis memperebutkan supremasi dunia. Semifinal dan final BWF World Tour Super 300 Korea Master 2025 8 dan 9 November 2025 di TVRI Sport. Sudah mengenal olahraga tradisional sepak bola api dari Cirebon? Balogo dari Kalimantan Selatan? Mamundingan dari Bandung? Seperti apa permainannya? Saksikan olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi di kanal TVRI Sport. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Malam. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah berencana menggelar upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional pada Senin 10 November mendatang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan usulan gelar pahlawan masih dalam proses yang dilalui berjenjang. Pemerintah berencana menggelar upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional pada Senin 10 November mendatang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf optimis nama pahlawan nasional yang baru dapat diumumkan secara resmi sebelum memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025. Mensos menyatakan usulan gelar pahlawan masih dalam proses yang dilalui berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, Kementerian Sosial, setelah itu ke Dewan Gelar. Mensos menyebutkan nantinya Dewan Gelar akan melaporkan hasil usulan gelar pahlawan ke Presiden Prabowo Subianto. Semua proses sudah dilalui berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, Kementerian Sosial, setelah itu ke Dewan Gelar. Dewan Gelar yang nanti akan melaporkan ke Presiden. Insya Allah pada waktunya akan diumumkan. Ya, waktunya akan diumumkan, ini waktunya tinggal 2 hari. Insya Allah nanti tunggu saja pengumuman dan kita harapkan nanti perayaan Hari Pahlawan tahun ini itu hikmat dan bisa diikuti dengan baik sambil kita terus mengambil pelajaran dari apa yang sudah diwariskan oleh para pahlawan. Sebelumnya Kementerian Sosial tahun ini memberikan berkas usulan sebanyak 40 nama untuk menjadi pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Mensos Saifullah Yusuf menyatakan sebagian besar dari nama-nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya. Sebuah rumah serta 3 kios di kawasan Pantai Trisik, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta rusak parah
setelah diterjang gelombang pasang disertai ombak tinggi. Ganasnya ombak pantai selatan bahkan sampai membuat dinding rumah jebol, sementara sejumlah perabot yang belum diselamatkan ikut rusak. Seperti inilah kondisi rumah serta bangunan warung milik Mukia yang terletak di kawasan Pantai Trisik, Banaran, Galur, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumah dan bangunan yang sudah ia tempati selama 25 tahun terakhir itu nampak mengalami kerusakan parah akibat diterjang gelombang pasang disertai ombak tinggi. Dinding dua bangunan miliknya nampak jebol, sementara sejumlah material bangunan terlihat berserakan akibat diterjang ombak. Ia tidak bisa berbuat banyak kecuali hanya mengais sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Gelombang pasang disertai ombak setinggi 6 meter lebih ini terjadi sejak Rabu dan memuncak pada Kamis malam. Akibatnya sejumlah bangunan di kawasan Pantai Trisik termasuk milik Mukia porak-poranda. Beruntung sebelum kejadian ia dibantu tim SAR serta warga sempat mengevakuasi sejumlah perabot seperti lemari baju, alat elektronik, dan sejumlah barang penting lainnya. Meski beberapa perabotan lainnya belum dapat diselamatkan sehingga harus rusak diterjang ombak. Saat peristiwa itu terjadi, Mukia dan keluarganya mengaku bisa lari menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban. Pasca kejadian, Mukia dan keluarganya untuk sementara harus mengungsi ke tempat lain yang agak jauh dari bibir pantai. Kena apa? Gelombang tinggi. Oh, tinggi banget tuh gelombangnya. Tinggi banget, Mas. Sampai berapa meter, Mbak? Kira-kira ya 9 sampai 10. Itu kapan itu, Mbak? Semalam. Awalnya ya kecil-kecil terus besar sekali. Setelah terjadi abrasi yang mengakibatkan kerusakan satu rumah warga dan 3 warung. Kita mendapat laporan itu segera ke TKP untuk mengecek keadaan. Ternyata itu benar adanya gitu. Abrasi di kawasan Pantai Trisik sendiri sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir dan terpantau semakin parah akhir-akhir ini. Jika sekitar tahun 2000-an lalu, jarak pantai ke rumah warga masih menyisakan jarak sekitar 500 meter. Kini jarak itu telah hilang sama sekali. Selain dipengaruhi cuaca ekstrim, adanya aktivitas penambangan pasir besar-besaran yang terjadi di sepanjang sungai Progo diduga turut menjadi pemicu terjadinya abrasi parah di pantai ini. Dari Kulon Progo, Jadmiko Hadi, TVRI Jogja melaporkan. Sementara itu, saudara, abrasi juga terjadi di Desa Lokpuk, Kecamatan Sionodon, Aceh Utara akibat gelombang pasang purnama atau banjirop merusak badan jalan hingga tidak dapat dilintasi. Selain akses jalan, rumah warga di sekitaran pesisir pantai juga terancam disapu gelombang. Beginilah kondisi ruas jalan penghubung antar desa di Kecamatan Senedon, Aceh Utara, tepatnya di Desa Lokpuk yang kini rusak parah akibat abrasi. Badan jalan sepanjang lebih dari 1 km tergerus ombak hingga nyaris tidak bisa dilalui kendaraan. Kondisi ini sebenarnya sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir, namun semakin parah sejak munculnya gelombang pasang purnama atau banjirop pada 5 November lalu yang juga menyebabkan pemukiman warga di kawasan ini porak-poranda. Kecik Desa Lokpuk, Senedon, T. Bahtiar mengatakan bencana abrasi ini mengancam sedikitnya 214 rumah warga di sekitar pesisir pantai. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, 38 diantaranya telah hilang tersapu ombak. Padahal sebelumnya jarak antara laut dan pemukiman warga mencapai sekitar 300 meter. Abrasi juga telah menelan puluhan hektar kebun kelapa milik warga. Pohon-pohon kelapa bertumbangan akibat hantaman ombak besar yang terjadi 2 hari terakhir. Gelombang pasang juga mulai menggerus 2 desa lainnya, yakni Ule Rubek Barat dan Ule Rubek Timur yang kini turut mengalami kerusakan di sepanjang garis pantai. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan warga setiap kali pasang purnama datang. Rubek Barat juga udah mulai kena abrasinya, karena lupuknya sudah habis ya majunya ada ke Rubek Barat. Sebentar lagi mungkin akan ke Rubek Timur. Setiap pasang purnama terjadi dalam satu bulan 2 kali pasang purnama, ayat 17 dan ayat 30. Itu pasang purnama. Jadi pasang purnama itulah kalau misalnya berdepatan dengan angin kencang, ombak besar, kada lagi badan jalan semua habis. Warga berharap pemerintah segera mencari solusi untuk menanggulangi abrasi di Desa Lokpuk karena bibir pantai kini sudah sangat dekat dengan pemukiman.
Mereka juga meminta agar pemerintah mempertimbangkan relokasi bagi rumah-rumah yang terancam abrasi. Dari Aceh Utara, Fajar Sidik, TVRI melaporkan. Polres Sanggau, Kalimantan Barat menyiapkan personel untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi sejak beberapa pekan belakangan ini akibat cuaca ekstrim. Untuk menghadapi dampak bencana alam ini tentunya memerlukan sinergisitas dari semua unsur, khususnya yang berada di Kabupaten Sanggau. Salah satunya kesiapsiagaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi ini dilakukan Polres Sanggau. Dengan memastikan kesiapan personel menghadapi potensi bencana akibat meningkatnya curah hujan beberapa pekan terakhir. Kabak OPS Polres Sanggau AKP PSC Kusuma Wibawa mengungkapkan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam menghadapi ancaman bencana. Bencana alam merupakan tantangan global yang memerlukan kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen. Sesuai dengan peringatan BMKG, puncak musim hujan akan terjadi pada November 2025 hingga Januari 2026. Fenomena La Nina diprediksi meningkatkan curah hujan di atas normal, terutama di wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Kecepatan dan ketepatan respons adalah kunci dalam penanganan bencana. Seluruh jajaran harus siap berkoordinasi cepat dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder. Sudah kita siapkan, sudah kita cek. Kita berkolaborasi dengan instansi samping, TNI, Polri, BPBD, TNI, BPBD, termasuk dari BRIMOB, semuanya kita siapkan dalam rangka kesiapan bencana tanggap darurat ini. Personil Polres Sanggau sendiri sejajaran sekitar 200 personil yang kita siapkan. Untuk sarana-prasarana yang sudah kita siapkan termasuk salah satunya adalah posko, kemudian kendaraan. Bagaimanapun kesiapsiagaan hadapi bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan semua pihak. Dari Kabupaten Sanggau, Muhammad Kusyairi melaporkan. Puluhan siswa sekolah dasar di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terpaksa belajar di luar ruang kelas, tepatnya di area tempat parkir sekolah. Langkah tersebut terpaksa diambil pihak sekolah sebab beberapa ruang kelas mengalami kerusakan parah dan berpotensi membahayakan keselamatan para siswa. Beginilah kondisi ruang kelas yang rusak di SD Negeri Ploso Genuk 1, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kondisi kerusakan terjadi sejak tahun 2024 dan semakin parah hingga ambruk pada awal tahun 2025. Akibatnya, puluhan siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar di area parkir untuk kelas 4 dan di ruang UKS khusus untuk kelas 1. Sedangkan siswa kelas 3 terpaksa juga belajar di ruang perpustakaan. Kegiatan belajar mengajar tidak wajar ini ternyata sudah berlangsung sejak Januari 2025. Hal ini terpaksa dilakukan karena 3 ruang kelas di SD Negeri Ploso Genuk 1 mengalami kerusakan parah pada bagian atap dan genting berjatuhan serta kusen yang keropos dimakan rayap. Selain genting ambrol, salah satu ruangan bahkan sudah runtuh. Kepala SD Negeri Ploso Genuk 1, Lucy Dian Winari mengatakan keputusan memindahkan siswa dilakukan untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama saat musim hujan seperti saat ini. Kondisi kerusakan sudah sangat parah dan tidak layak ditempati. Sebanyak 3 ruang kelas mengalami kerusakan cukup parah dan aktivitas belajar mengajar tidak bisa dilakukan dengan tenang dan aman apabila tidak segera diperbaiki. Karena kondisi gedung kami yang rusak parah, jadi karena ini juga sudah musim hujan, akhirnya langkah yang kami ambil memindahkan anak-anak dari gedung yang sudah rusak ini agar tidak ambrol, tidak terkena dampaknya untuk pindah di tempat yang itu sekiranya lebih aman. Nanti saya belum tahu pastinya, cuman dari janjinya kemarin segera. Jadi nanti insya Allah kalau sudah siap untuk digunakan maka akan kami pindah tentunya. Dari total 157 siswa di SD Negeri Ploso Genuk 1, sebanyak 60 siswa terdampak langsung dari kerusakan 3 ruang kelas ini. Pihak sekolah sudah mengajukan permohonan rehabilitasi gedung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, namun belum ada realisasi hingga saat ini meski telah ditinjau langsung. Dari Jombang, Hari Sukemi melaporkan.
Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Klik Indonesia Malam. Saya Sawal Koto mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.